Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Magoter Barokah Magot Ubah Nasib se-Indonesia. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga malam hari ini teman-teman tetap berbahagia. Alhamdulillah saya pun tetap berbahagia malam ini. Saya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga malam hari ini saya masih bisa silaturahmi ke ruang teman-teman semuanya, ke tempat teman-teman semuanya untuk sama-sama belajar ya, untuk sama-sama belajar tentang bagaimana kita bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dengan mengelola sampah ataupun limbah dengan cara kita membudidayakan dan mengajak orang untuk mempergunakan magot untuk manfaat yang lebih banyak. Sebagaimana saya sampaikan pada siang hari tadi bahwa malam ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa mengelola budidaya magot kita sehingga budidaya magot kita itu benar-benar terasa manfaatnya oleh kita sendiri dan oleh masyarakat. Saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar tentang perencanaan bisnis magot. Saya ulangi, perencanaan bisnis magot. Jadi saya mungkin sudah tidak terlalu concern pada persoalan budidaya, dan saya yakin teman-teman sudah fokus ya tentang budidaya, walaupun teman-teman masih harus berproses untuk menguasai teknik budidaya sebaik mungkin, dan teman-teman bisa kemudian meningkatkan volume budidaya Anda. Sekali lagi adalah kemudian untuk lebih bermanfaat bagi semua orang. Untuk kita mulai belajar tentang perencanaan bisnis magot ini, saya menggunakan asumsi bahwa kita semuanya mempunyai tujuan yang secara pribadi sama, tujuan yang secara individu sama, yaitu apa? Kita ingin mendapatkan benefit dari adanya magot, kemudian kita melakukan budidaya magot, dan untuk itu kita ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dari budidaya magot. Jadi ada dua yang mungkin menyamakan kita semuanya adalah, pertama adalah kita ingin mendapatkan manfaat dari budidaya magot, baik itu manfaat individu maupun manfaat lingkungan. Kemudian yang kedua, secara spesifik kita ingin mendapatkan keuntungan ekonomi, atau secara tegas saya katakan bahwa kita ingin mendapatkan penghasilan dari budidaya magot yang kita lakukan. Teman-teman, sebelum saya mulai membahas panjang lebar ya tentang perencanaan bisnis, maka saya ingin membuat ilustrasi buat teman-teman semuanya tentang magot. Kalau saya ibaratkan sebagai sebuah senjata, maka magot itu ingin saya ibaratkan sebagai sebuah bumerang. Bumerang itu apa kemampuannya? Dengan energi potensial ya, dengan massa yang dia punyai, dan kemudian dia dilempar dengan energi kinetik, maka dia sekali lemparan itu bisa menebas berbagai macam objek. Itu dengan catatan kalau yang melempar itu menguasai cara melempar bumerang itu dengan benar. Ilustrasi itu saya ingin menjelaskan magot itu tajam dalam arti apa? Magot itu dapat kita pergunakan untuk membidik sasaran kita, yaitu tujuan kita untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan manfaat, sangat efektif. Mengapa? Pertama adalah karena kemampuan magot untuk melipat gandakan dirinya dalam waktu singkat dan dalam jumlah yang besar. Itu satu. Yang kedua, magot mengandung nutrisi atau zat yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi, tidak terkecuali oleh kita manusia. Teman-teman, kembali ke ilustrasi. Jadi saya menggunakan bumerang untuk menggambarkan tentang magot, bagaimana kita harus mengelola magot. Nah, bumerang itu senjata non mesiu yang sangat efektif.
karena bisa digunakan untuk membidik sasaran-sasaran dari jarak jauh, bahkan sasaran mungkin tidak tahu. Kalau sasarannya hewan atau apa saja makhluk hidup mungkin dia tidak tahu, atau kalau dalam keadaan perang juga begitu. Nah, tiba-tiba luka atau tiba-tiba roboh. Tapi untuk mempergunakan bumerang, pemakainya itu harus punya keterampilan yang memadai, punya pengetahuan yang memadai tentang senjatanya itu. Sebab kalau tidak mampu atau tidak mempunyai kemampuan yang cukup, maka salah-salah malah pemilik itu sendiri yang terluka. Nah, mengapa saya menggunakan ilustrasi itu? Maggot asik gitu, jadi tajam. Maggot itu efektif untuk mengambil keuntungan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan itu meningkatkan adrenalin kita. Itu saya tadi sempat menulis itu, dan menggiurkan itu. Kadang kemudian banyak pemagot-pemagot yang tidak bisa berpikir rasional, melihara begitu saja dalam skala yang besar, kemudian dengan perlengkapan dan peralatan yang biayanya besar, tapi karena tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang maggot dan bagaimana menggunakan maggot, maka banyak yang tumbang. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar kita magoter itu benar-benar bisa mengambil manfaat, baik itu manfaat untuk lingkungan kita ataupun manfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga berupa keuntungan ekonomi. Maka syarat yang pertama itu adalah paham tentang maggot. Ini yang nanti teman-teman yang masih merasa belum cukup pengetahuannya tentang maggot, di dalam grup kita ini banyak senior dan banyak master yang mumpuni dalam hal maggot itu, mulai dari Medan sampai Sulawesi itu. Mari kita kuasai ilmu tentang maggot dan ilmu tentang budidaya maggot, dan itu insya Allah bisa kita lakukan dengan bagi-bagi ilmu di dalam grup kita Barokah Maggot Ubah Nasib se-Indonesia. Syarat yang kedua adalah Anda mempunyai cara yang efektif agar produk maggot Anda bisa diterima oleh konsumen dan mereka menggunakannya dengan senang. Dengan senang catatannya. Nah, ini bagaimana caranya, ini butuh kajian tersendiri. Tapi nanti akan kita bahas dalam kuliah tentang perencanaan bisnis ini. Sedangkan ada syarat yang ketiga, ini dalam hal bisnis ini paling penting ya, karena ini merupakan cara bagaimana kita bisa memastikan apakah bisnis kita bisa berkelanjutan atau tidak. Yaitu apa? Yaitu Anda harus punya cara yang efektif untuk memastikan bahwa keuntungan yang ingin Anda dapatkan itu benar-benar Anda terima dengan tangan Anda. Entah itu benefit, social benefit, atau financial benefit, itu Anda punya cara yang efektif untuk menentukan bahwa semuanya itu dapat Anda terima dengan tangan Anda sendiri. Teman-teman, sekarang kita masuk ke inti dari belajar kita malam hari ini ya. Perencanaan bisnis maggot. Apa yang dimaksud dengan perencanaan bisnis maggot? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, ya, ini kan berupa pertanyaan, maka kita harus tegaskan lagi bahwa apa sebenarnya tujuan kita dalam bisnis. Nah, tujuan bisnis adalah keuntungan, tegasnya begitu. Dan keuntungannya harus kuantitatif, harus terukur, dan itu harus diangkakan. Nah, bentuk angka bagaimana? Ya rupiah. Keuntungan itulah yang nanti akan menjadi penghasilan Anda, penghasilan kita ya. Anda sebagai pembudidaya atau sebagai pengusaha atau sebagai pebisnis maggot. Nah, kita itu maksudnya kumpulan dari ku dan Anda gitu, itu semuanya. Nah, saya tegaskan lagi sekali lagi bahwa tujuan bisnis atau tujuan usaha itu adalah keuntungan, dan keuntungan harus dikuantifikasikan, harus diangkakan. Bentuknya adalah rupiah dan besarnya juga harus kita tentukan. Perencanaan bisnis maggot itu menghendaki adanya jumlah uang, jumlah keuntungan usaha yang harus kita tulis berapa besarnya dalam waktu berapa lama. Itu harus kita tuangkan dalam rencana kita, rencana bisnis maggot. Apa perencanaan bisnis maggot? Perencanaan bisnis maggot
adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara rinci bagaimana usaha Magot bisa mendapatkan keuntungan. Nah, sekali lagi, perencanaan bisnis Magot adalah dokumen tertulis yang menjelaskan tentang cara bagaimana usaha Magot bisa mendapatkan keuntungan. Nah, di sini ada kata dokumen ya. Dokumen itu ya kumpulan tulisan. Mungkin kalau teman-teman sering diminta proposal lah, itulah dokumen ya. Dan kalau dokumen ya berarti ada pengesahan gitu kan. Yang siapa yang mengesahkan ya pemiliknya gitu kan. Dan orang-orang yang terlibat dalam bisnis itu yang mengesahkan. Nah, terperinci itu maksudnya apa? Terperinci itu ya semua hal yang berkaitan tentang isi dan cara usaha Magot itu mendapat keuntungan ya tertulis di situ. Nah, dari sudut mana rincian itu dibuat? Ya, pertama dari sudut pandang pemasaran, ya kaitannya pemasaran kan kaitannya dengan bagaimana cara produk itu bisa sampai kepada pasar dan mendapatkan keuntungan. Kemudian dari sudut operasional, yaitu bagaimana usaha itu bisa berjalan, bagaimana Magot itu bisa diproduksi, itu adalah sudut operasional. Dan sudut keuangan, bagaimana usaha itu bisa berjalan. Paling tidak dari 3 sudut pandang itu, dokumen yang tertulis secara terinci itu bisa dibuat. Saya tambahkan tentang sudut pandang keuangan ya. Jadi sudut pandang keuangan itu menjelaskan tentang berapa modal dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini. Dengan modal dan biaya itu, berapa keuntungan yang akan didapat, berapa lama, berapa efisiensi modalnya. Nah, ini kajiannya banyak ya. Nanti kita akan sampai ke itu, tapi tidak malam ini. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di siang hari, bahwa kuliah kita ini kemungkinan sampai 8 kali, bisa kurang bisa lebih, dan setiap kali belajar kita mungkin sampai 2 jam ya. Mudah-mudahan itu sudah dengan tanya jawab, tapi kalau belum dengan tanya jawab ya nggak apa-apa. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, ngapain sih kita bikin perencanaan bisnis gitu? Kan kita bisa jalan aja tanpa perencanaan, terserah gitu. Maksudnya apa ya? Ya mengalir saja lah gitu. Teman-teman, jadi dalam bisnis memang kita harus merencanakan. Nah, tidak merencanakan bisnis itu pilihan yang tidak bijak, dan itu menandakan bahwa kita tidak bisa berpikir prospektif ya. Nah, sebetulnya bukan itu persoalannya. Jadi kalau kita membuat rencana bisnis Magot dalam hal ini dengan rencana kita, maka kita bisa konsisten. Satu, kita bisa konsisten, kita selalu on the track. Dengan kita bisa konsisten, kita bisa mengawasi pertumbuhan usaha kita. Nah, kita kan punya parameter gitu. Nah, kalau misalnya dalam waktu 1 bulan itu kok penjualannya kok nggak naik itu kan. Nah, kita lihat lagi dokumennya gitu, misalnya gitu. Ya, itu jadi pertama kita bisa memantau pertumbuhan perusahaan atau pertumbuhan usaha kita. Yang kedua, kita setiap saat bisa mengukur berapa banyak usaha kita, produk kita tuh bisa diserap oleh pasar. Jadi target market kita itu bisa kita selalu ukur dan bisa selalu kita evaluasi. Nah, dengan perencanaan maka kita bisa membuat kurva itu naik, dan kita berusaha untuk memastikan bahwa setiap kita dalam melakukan usaha ini, maka penyerapan pasar yang tertuang dalam rencana target market itu bisa selalu meningkat. Itu kalau dengan rencana, dan di sana kan tertulis tentang strategi-strateginya. Kemudian yang ketiga, kita bisa memantau. Nah, ini tadi diskusi siang itu tentang teman saya Mas Ade, itu selalu saya selalu sebut itu, hampir selalu saya sebut itu Mas Ade. Jadi belum bisa meningkatkan produksi. Mengapa? Ya karena masih ditangani sendiri gitu. Nah, maka komentar saya tadi adalah belajar mempercayai orang. Nah, menjadi diskusi yang cukup panjang tadi. Dengan perencanaan bisnis Magot, maka kita bisa menentukan berapa banyak tenaga kerja yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis Magot ini. Entah itu pekerjaan produksi, entah itu pekerjaan pemasaran, entah itu pekerjaan penyediaan bahan pakan, itu kan bisa kita hitung semuanya. Itu kita hanya bisa menghitung itu secara pasti apabila kita menentukan dalam perencanaan.
Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ini yang tidak kalah penting, dan saya yakin ini teman-teman mudah-mudahan tertarik. Jadi dengan perencanaan bisnis Magot yang rasional, yang prospektif, yang kita susun dalam dokumen tentang perencanaan bisnis Magot ini, maka perencanaan bisnis ini, dokumen ini bisa digunakan oleh siapa saja sebagai acuan untuk menanamkan modal. Jadi ini kaitannya dengan beberapa kali kita singgung tentang bodol ya, bisnis orientasi dana orang lain. Saya menganjurkan, saya berharap teman-teman menguasai budidaya Magot dan cara marketingnya dan cara-cara bisnisnya, sehingga kita dengan mudah bisa mendapatkan modal. Mengapa demikian? Karena memang bisnis Magot itu membutuhkan dana yang besar. Ya misalnya kita produksi Magot targetnya 20 kilo saja satu hari, 20 kilo satu hari. Misalnya kita panen selama 15 hari berturut-turut ya, 15 kali 20 300. Nah misalnya satu bioponnya itu pakai biopon, misalnya kita format yang satu hari ya 20, itu satu kotak 20, berarti paling tidak kan kita butuh 1 meter kali 1 meter. Misalnya biaya bioponnya 100.000 kali 3 kali berapa kali 15 biopon, berarti kita biopon saja sudah membutuhkan 1.500.000, belum raknya, belum sewa tempatnya, belum ruangannya. Nah di sana ada bangunan dan segala macam. Ini kemudian banyak ada kandang lalatnya segala macam. Ini kan butuh dana yang besar. Nah modal itu akan mudah kita dapatkan apabila pertama kita sudah menguasai budidayanya dan banyak orang yang sudah yakin bahwa kita mempunyai kemampuan yang cukup untuk budidaya Magot, dan orang yakin bahwa usaha ini bisa tidak merugi karena kita mempunyai strategi pemasaran yang jitu, di mana produk kita bisa diterima secara efektif oleh penggunanya dan kita mendapatkan keuntungan berupa keuntungan finansial. Nah, dan apabila kita sudah bisa memastikan bahwa keuntungan finansialnya itu menarik, maka pemilik modal tidak segan-segan menyertakan modalnya untuk kegiatan usaha bisnis Magot. Nah, tapi dengan syarat bahwa perencanaan ini semuanya tertulis secara rinci dalam dokumen perencanaan bisnis Magot. Jadi saya tegaskan teman-teman tentang manfaat dari perencanaan bisnis Magot kita. Jadi yang pertama, perencanaan bisnis Magot ini bisa membantu kita untuk menetapkan tujuan, sekaligus membantu agar kita bisa secara efektif mencapai tujuan kita, yaitu apa? Yaitu mendapatkan keuntungan. Nah, dengan tujuan yang kita tetapkan itu, maka kita juga bisa memantau bagaimana keuntungan yang kita dapatkan, signifikan atau tidak. Kalau tidak, masalahnya apa? Nah, itu di situ kan kita bisa mengevaluasi. Nah, itu perencanaan bisnis itu gunanya salah satunya adalah itu. Yang kedua, dengan perencanaan bisnis ya, dengan dokumen perencanaan bisnis Magot ini, maka kita bisa mengawasi pertumbuhan usaha Magot kita. Yang ketiga, kita bisa memantau tenaga kerja atau karyawan atau semua tenaga yang kita percayai untuk melakukan bagian-bagian pekerjaannya sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, yang selanjutnya adalah kita bisa menentukan target marketnya, target pasarnya, dan sekaligus cara yang efektif agar produk kita, yaitu Magot itu, bisa secara efektif masuk ke pasar. Nanti caranya bagaimana, ini dalam dalam kuliah tersendiri, dan kita bisa memelihara pasar itu, memelihara konsumen itu supaya mereka bisa fanatik untuk menggunakan produk-produk kita. Nah, itu dijelaskan dalam rencana pemasaran. Nah, itu adalah manfaat-manfaatnya. Dan yang paling tidak kalah penting yaitu adalah kita dengan perencanaan bisnis yang kita tuangkan dalam dokumen ini, maka kita bisa mendapatkan modal kerja atau modal usaha kita dengan mudah gitu. Maksudnya apa sih? Kalau kenapa tidak cukup ngomong aja kita butuh segini? Semua orang, semua pihak, walaupun itu lembaga keuangan, itu pasti akan melihat satu profil usaha kita. Jadi catatan-catatan tentang usaha kita sudah berapa lama, segala macam begitu,
untungnya berapa, kemudian produktivitasnya seperti apa, itu kan semuanya harus diketahui oleh siapapun yang akan menanamkan modalnya, walaupun itu bank tetap akan bertanya itu. Nah, kalau kita mempunyai catatan ini, maka akan sangat membantu. Nah, jadi lobby itu kan kaitannya tetap kita harus punya pegangan dan itu harus kita tuangkan dalam rencana bisnis. Apalagi kalau kita ingin mendapatkan CSR atau kita ingin mendapatkan modal dari investor, itu harus lebih jelas lagi. Teman-teman, kuliah malam ini tentang perencanaan bisnis Magot ini tidak bisa selesai dalam satu malam ya. Tadi saya sudah sempat menyampaikan dengan chat di siang hari bahwa kemungkinan bisa 8 kali membahas masalah ini karena luas sekali bahasan kita, dan ini nanti outcome dari pembelajaran kita tentang perencanaan bisnis Magot ini, nanti teman-teman bisa membuat secara tertulis dokumen tentang perencanaan bisnis Magot Anda masing-masing di tempat Anda masing-masing. Nah, kuliah yang mungkin selama 2 minggu lebih tentang perencanaan bisnis Magot ini nanti akan kita lanjutkan dengan coach ya, semacam tutorial kemudian pendampingan tentang bagaimana kita menuangkan rencana bisnis Magot itu dalam bentuk dokumen. Nah, kalau teman-teman sudah bisa membuat dokumen itu, maka teman-teman sudah enak. Jadi kita bisa on the track gitu. Kita melakukan usaha itu tidak terburu-buru atau tidak takut-takut karena semua sudah ada dalam rencana. Nah, memang rencana itu nantinya itu tidak akan sempurna, makanya Anda tetap akan mengevaluasi rencana itu. Itulah gunanya rencana bisnis Magot yang nanti akan Anda tuangkan. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa kuliah malam hari ini tidak akan selesai, materinya sangat banyak, dan malam ini hanya sifatnya bukan pengantar ya, tapi garis besar tentang apa sih perencanaan bisnis Magot itu, apa manfaatnya dan apa saja yang harus dituangkan dalam dokumen perencanaan bisnis Magot kita itu malam ini. Baik teman-teman, kalau tadi saya sudah berbicara tentang manfaat, sekarang saya lanjutkan tentang elemen atau bagian-bagian apa saja yang harus kita tuangkan dalam perencanaan bisnis Magot. Nah, baik, langsung saja ya. Jadi yang pertama itu adalah penjelasan tentang tujuan manfaat dari usaha Anda. Jadi tujuan Anda pelihara Magot apa? Nah, tujuan ini berarti Anda harus berbicara scope, ya kan? Kepada siapa tujuan ini dijelaskan. Kalau kepada pemodal ya tentunya tujuannya adalah fee gitu, keuntungan gitu. Kemudian tentang manfaat. Jadi tujuan manfaat. Nah, manfaatnya apa isinya? Manfaat itu adalah penjelasan tentang siapa saja yang bisa mendapatkan manfaat dari usaha bisnis Magot. Nah, Anda sudah tahu itu. Jadi misalnya Anda sendiri untungannya apa, pengusaha lele misalnya atau ikan itu manfaatnya apa, pengusaha ikan ayam atau sebagainya itu manfaatnya apa, pengusaha pelet manfaatnya apa, itu semuanya Anda jelaskan. Jadi siapa saja yang bisa mendapatkan keuntungan atau manfaat, dan apa saja manfaatnya dan berapa nilainya yang bisa mereka dapatkan, termasuk misalnya pengelola sampah atau TPS atau apa saja, semua yang terlibat dari bisnis ini, apa manfaatnya buat mereka dan berapa besar manfaatnya, itu usahakan bisa dijelaskan dalam penjelasan perencanaan bisnis Anda pada bagian awal. Nah, pada penjelasan di awal ini Anda juga harus bisa menjelaskan dengan jelas siapa Anda gitu. Karena memang pertanyaan kalau orang datang itu kan harus tahu siapa kita. Siapa Anda itu maksudnya siapa Anda sebagai pengusaha Magot. Nah, siapa Anda pengusaha Magot dari mana, kemudian sudah berapa lama, omsetnya berapa selama ini, kemudian grafiknya seperti apa, naik turunnya produknya seperti apa, produknya apa saja, itu semua dijelaskan dalam profile namanya. Jadi masuk dalam pendahuluan atau biasanya disebut dalam ringkasan eksekutif gitu ya. Ini masuk dalam itu. Jadi elemen pertama untuk perencanaan bisnis Magot adalah Anda menyampaikan tentang ringkasan usaha Anda gitu, yang selama ini Anda lakukan gitu.
Itu elemen pertama. Sekarang elemen kedua. Elemen kedua itu menjelaskan Anda dalam bisnis ini, bisnis maggot ini akan melayani kebutuhan konsumen yang mana gitu. Maksudnya kebutuhan yang mana gitu. Jadi sehingga dengan kebutuhan itu Anda wujudkan dalam bentuk produk apa. Maksudnya begini. Jadi misalnya kebutuhan pakan ikan alternatif gitu. Misalnya begitu. Harganya murah misalnya, embel-embelnya begitu. Nah, artinya apa? Anda bisa mewujudkan itu dalam bentuk maggot fresh satu, atau selain maggot fresh, pelet maggot misalnya, atau asam amino maggot misalnya, atau apalagi lah. Ini kreativitas Anda. Atau maggot beku misalnya, atau apa? Ya, ini kaitannya dengan kebutuhan pasar yang mana gitu. Kebutuhan pasar yang mana yang ingin Anda layani. Nah, dengan layanan itu maka produk apa yang akan Anda buat gitu. Artinya begini, bukan Anda membuat maggot fresh dulu baru mencari pasar gitu maksudnya. Tapi pasar mana yang mau Anda bidik dan kemudian produknya apa gitu. Nah, dulu mungkin 1-2 bulan yang lalu ya. Bulan-bulan yang baru lalu itu saya pernah mengajak diskusi teman-teman dalam perkuliahan juga. Jadi pertanyaannya adalah produk yang akan kita tawarkan itu gitu kan, yang kita sukai atau yang orang banyak butuhkan. Saya ingat pertanyaan saya seperti itu. Nah, jawaban yang paling ideal untuk bisnis maggot ya, untuk bisnis yang orientasinya adalah profit atau keuntungan, maka jawaban yang paling tepat adalah produk yang dibutuhkan oleh banyak orang dan tidak pernah putus gitu. Apa itu? Nah, tergantung dari pasar yang kita permintaan mana yang akan kita penuhi. Misalnya permintaan akan pakan lele misalnya, ya berarti makannya lele apa? Makannya lele bisa maggot fresh atau bisa pelet maggot, atau mungkin juga bisa dengan asam amino atau apa gitu kan, atau ramuan apalah gitu. Nah, mana yang akan kita buat produk itu? Nah, ini tentunya di sini Anda akan berhitung tentang kemampuan produksi Anda dan produktivitas usaha Anda. Nah, itu baru Anda bisa menentukan produknya. Nah, kalau misalnya Anda nggak bisa membuat maggot, ya mengapa membuat maggot kalau kebutuhannya bukan maggot gitu, misalnya gitu loh Mas, Mas dan Mbak. Nah, itu tentang elemen yang kedua. Jadi elemen kedua itu berbicara tentang produk apa yang akan kita buat untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mana. Itu intinya begitu. Nah, baru kemudian disusul penjelasan yang lain, harganya berapa, cara pelayanannya seperti apa, kemudian keuntungan yang didapat oleh konsumen apa saja, itu diceritakan dalam elemen ini. Keuntungan apa maksudnya? Ya misalnya keuntungannya efisiensi biaya, kemudian FCR tinggi, FCR rendah gitu kan misalnya, atau masa pemeliharaannya menjadi lebih singkat. Itu kan keuntungan-keuntungan yang akan kita ceritakan kepada para pengguna hasil produk kita, maggot kita gitu. Baik teman-teman, saya lanjutkan, ada beberapa hal lagi, ini sudah tidak banyak ya. Elemen yang ketiga itu adalah analisis pasar. Jadi pasarnya seberapa luas. Kemarin pas SWOT saya sudah memberikan pisau ya untuk melihat pasar. Jadi gini, cara melihat pasar itu gini. Misalnya di mana? Di Tegal misalnya. Di Tegal itu siapa yang bisa menggunakan maggot? Jadi yang menggunakan maggot pasti kalau nggak unggas ikan gitu aja. Kita sempitkan dulu. Nanti mungkin ada reptil, nanti itu apa namanya, perluasan. Tapi yang volumenya besar, penyerapannya tinggi untuk siapa pengguna maggot adalah pemelihara atau peternak unggas dan ikan gitu. Misalnya di Tegal itu bebek gitu ya, bebek Tegal. Nah, kajian Anda adalah berapa banyak pemelihara atau peternak bebek. Kemudian yang kedua, berapa masing-masing jumlah ternaknya. Nah, secara kumulatif satu kabupaten berapa. Saya Anda menetapkan bahwa maggot saya tidak akan saya jual ke luar daerah, misalnya di kabupaten sendiri. Nah, berarti kajian Anda perlu sampai berapa banyak peternak bebek misalnya kan, kalau bebek yang akan kita sasar. Kemudian berapa masing-masing volumenya, artinya dalam satu kabupaten berapa volume bebeknya, berapa jumlah ternak
bebek yang ada dalam kabupaten itu, artinya berapa banyak pakan yang dibutuhkan dan berapa maggot yang bisa dimasukkan ke dalam atau bisa dipasarkan kepada mereka yang Anda bisa pasarkan. Nah, itu artinya sampai segmentasi pasar gitu kan. Nah, itu tentang analisis. Nah, di situ Anda akan mendapatkan gambaran dengan jelas luasnya pasar maggot Anda di kabupaten Anda. Itu baru misalnya dari bebek, nanti bisa dilanjutkan dengan ikan, dengan ayam misalnya, dengan burung kicauan, dengan apalagi mentok, apa sajalah. Kemudian semuanya ikan yang karnivora, itu semuanya kan Anda bisa jumlah itu semua kebutuhan pakan ternak itu berapa. Nah, dari situ Anda akan bisa menentukan berapa bagian atau berapa persen yang bisa Anda masuki gitu. Dan di situ Anda akan bisa mengukur kapasitas produksi Anda itu. Nah, ini sudah saya singgung atau ini sudah masuk ke dalam elemen yang terdahulu yang kedua. Nah, setelah Anda melihat potensi pasar ini, maka Anda akan melihat siapa pesaing Anda gitu kan. Siapa pesaingnya, apa produknya, apa kelebihan dan kekurangan dari pesaing itu. Itu harus Anda bisa cermati, harus bisa Anda endus itu. Jadi siapa saja pesaingnya, produk pesaingnya apa, keunggulan dan kekurangannya apa, siapa saja pesaingnya, berapa banyaknya, volume mereka berapa, dan bagian yang bisa Anda masuki berapa. Nah, itu kajiannya sampai situ. Tapi bagus sih memang kalau teman-teman bisa mendapatkan data. Misalnya Anda nanti kajiannya sampai Anda ke dinas peternakan atau dinas perikanan, itu kan mereka semuanya punya data. Jadi kalau Anda bisa sampai akurasinya, jadi kalau Anda bisa mendapatkan data-data itu, maka tingkat akurasi perencanaan bisnis maggot Anda akan lebih terjamin gitu, lebih bisa applicable gitu, lebih bisa diterapkan. Nah, saya lanjutkan untuk elemen yang keempat ya. Keempat, tentang strategi marketing, tentang strategi bagaimana agar produk kita itu, produk maggot Anda itu bisa sampai kepada pengguna dan mereka bisa fanatik menggunakan produk Anda. Teman-teman, sekarang tentang strategi marketing. Jadi elemen strategi marketing yang harus dijelaskan pada perencanaan bisnis Anda. Jadi elemen ini, jadi pada strategi marketing ini adalah penjelasan tentang, pertama adalah cara menarik konsumen. Kalau orang yang belum diketahui kan dia harus buat nama. Setelah buat nama, maka orang memperkenalkan diri kan. Nah, setelah diketahui kan kemudian baru nawarkan. Nah, padahal market kita itu banyak. Market kita itu bukan 1-2 orang ya, tapi pasar kita itu, kita yang akan kita masuk itu adalah jumlahnya itu ribuan, bahkan mungkin 100 ribuan gitu. Nah, bagaimana cara bisa menarik mereka secara efektif? Nah, ini perlu strategi gitu kan. Kita tidak bisa menggunakan straight sale. Jadi tidak bisa menggunakan jual langsung itu. Maka energi kita akan habis dan penjualan kita mungkin susah untuk bisa kita tingkatkan untuk sampai ke batas minimal penjualan kita, di mana hasil penjualan itu bisa mendapatkan keuntungan. Nah, ini perlu strategi. Jadi bagaimana pemasaran kita bisa secara massal itu bisa diterima, menarik perhatian para pengguna maggot dan mereka tertarik untuk membeli. Itu strategi yang pertama. Yang kedua, dokumen Anda itu menjelaskan tentang bagaimana cara mempertahankan konsumen. Jadi yang sudah tertarik bagaimana tetap tertarik dan fanatik. Dan fanatik itu artinya mengatakan bahwa produk Anda, bisnis maggot Anda, produk bisnis maggot Anda itu merupakan produk yang terbaik dan tidak akan tidak akan ke lain hati mungkin. Nah, itu dalam rencana bisnis Anda itu juga menguraikan tentang strategi itu. Dan itu adalah nanti diwujudkan dalam pelayanan gitu. Dalam pelayanan itu diwujudkan dalam pelayanan. Nah, penjelasan berikutnya tentang strategi apa? Yaitu adalah cara menusuk, cara menembus pasar. Itu bagaimana? Karena jelas karena kita sudah punya pesaing dan pesaing kita adalah industri itu. Jadi yang mendukung industri pesaing kita itu siapa? Pendukungnya itu banyak itu. Pesaing kita itu sudah mengerangka cara berpikir calon market kita. Jadi kalau tidak pelet enggak, misalnya seperti pupuk ya, kalau tidak NPK, kalau tidak pupuk urea enggak kan gitu. Nah, industri pakan ternak sama gitu. Industri pakan ternak sama. Jadi para pesaing kita yang industri itu, pabrikan
mereka sudah membuat sistem sedemikian rupa agar pasar mereka, user produk mereka itu fanatik kepada mereka. Ya sistemnya, ya opininya, cara berpikirnya, cara kerjanya itu semua dikondisikan oleh industri itu sehingga memudahkan para pengguna produk mereka itu dan mereka menjadi fanatik terhadap produk mereka. Inilah situasi yang dimana dalam rencana bisnis Anda, bisnis Maggot Anda itu harus bisa menjelaskan bagaimana cara menembus pasar yang besar itu untuk melirik pada produk Anda dan tertarik kemudian menjadi fanatik juga. Elemen yang terakhir tentang anggaran. Nah, ini tidak sulit tapi rigid ya. Tidak sulit tapi rigid. Rigid itu banyak gitu. Kecil-kecil gitu dan itu membutuhkan ketelitian dalam mengidentifikasi, dalam mengklasifikasi, kemudian dalam mengentry. Kalau analisis sudah ada kerangkanya. Nah, apa saja anggarannya itu? Anggaran itu kaitannya kan nanti bentuk terakhir dari sajian tentang anggaran itu kan yang pertama tentang jumlah modal yang dibutuhkan gitu. Gambaran tentang penjualan yang akan didapatkan, penghasilan penjualan yang akan didapatkan, terus rincian tentang biaya-biaya yang akhirnya nanti akan kita analisis menjadi biaya per unit produk, kemudian rincian tentang atau perhitungan tentang break even point, perhitungan tentang berapa lama modal itu bisa kembali, perhitungan tentang berapa kali investasi itu bisa kembali dalam 1 tahun, kemudian rincian tentang berapa atau penjelasan tentang besarnya penghasilan dibanding dengan biaya. Itu anggaran itu berbicara tentang itu. Saya ulangi lagi ya. Jadi pertama tentang modal. Jadi modal itu tidak cuma modal uang saja. Jadi modal itu pokoknya bukan cuma sekian juta, itu bukan gitu. Tapi modal itu kan macam-macam. Ada modal tetap, ada modal lancar. Nah, modal tetap itu bisa berupa gedung, bisa berupa bangunan, tanah, haki ya, paten gitu. Profil perusahaan itu kan semua menjadi modal tetap gitu yang nilainya akan kita konversi menjadi penyusutan. Kemudian modal-modal yang lain harus dikeluarkan tentang alat perlengkapan, itu semuanya kan ke modal tetap. Tapi ada modal lancar. Modal lancar itu modal yang harus diputar untuk kegiatan produksi, itu nanti larinya kepada biaya yang harus dikeluarkan setiap saat. Itu bisa biaya variabel dan biaya tenaga kerja. Nah itu modal. Nah kemudian modal, biaya sudah, kemudian dalam anggaran itu kan dijelaskan tentang berapa volume penjualan dalam seluruh periode, dalam satu periode gitu kan, dalam satu periode atau dalam beberapa sub periode. Jadi misalnya setiap bulan penjualannya segini, 2 bulan segini, 3 bulan segini, dan terus gitu. Nah kemudian Pak anggaran juga menjelaskan tentang seberapa efektif biaya terhadap keuntungan. Anggaran juga memerinci, membicarakan tentang seberapa efektif keuntungan bisa mengembalikan investasi dalam 1 tahun. Nah itu banyak, ada ROI, ada R per C, ada BEP, ada payback period. Nanti akan kita bicarakan semuanya. Nah ini makanya tidak bisa selesai malam hari ini. Nah terus anggaran itu juga berbicara tentang apa lagi? Berbicara tentang struktur modal. Jadi modal yang dibutuhkan apa saja, besarnya berapa. Nah terakhir anggaran juga berbicara tentang net profit share. Jadi keuntungan usaha berapa, untuk pemodal berapa, untuk pengelola berapa, itu semuanya nanti dijelaskan oleh pembuat rencana bisnis Maggot ini, dituangkan dalam dokumen rencana bisnis ini, dan nanti siap apabila ada investor atau siapapun yang ingin berpartisipasi atau ingin ambil bagian atau ingin mengambil keuntungan dalam bisnis usaha Anda. Nah teman-teman, saya malam ini hanya bisa memberikan pengantar seperti itu. Nah kuliah malam hari ini hanya sifatnya global ya, garis besar, tapi secara rinci akan kita bahas nanti secara mendalam dalam kuliah-kuliah yang selanjutnya. Saya untuk sementara hanya akan berbicara masalah bisnis ya. Bisnisnya kalau budidaya nanti teman-teman akan dipandu oleh Mas Sudi, mungkin ada lagi Mbak Dia, ada Mas Yadi, ada Mas Ali gitu ya.
banyak lagi master-master yang baru masuk itu juga namanya master-master. Selamat datang teman-teman, para suhu, para master, selamat bergabung, semoga nyaman buat teman-teman semuanya, dan mari kita maju bersama untuk kemajuan bisnis magot, usaha magot, dunia magot di Indonesia. Salam barokah magot, ubah nasib untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.